umatnya pulang dari sini diberkati dengan firman-firmannya, dengan perkataan-perkataan Allah, perkataan-perkataan yang hidup. Puji Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan, di mana beberapa waktu sebelumnya kita sudah banyak belajar, seperti yang sudah saya sampaikan ya, saya selalu akan mengajarkan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi saya pilih beberapa dalam tahun ini ya, topiknya tentang Allah yang menampakkan dirinya ya. Jadi bagaimana Tuhan itu yang tidak kelihatan menjadi terlihat. Ya toh, itu penampakan diri Allah. Tetapi 2 minggu sebelumnya saya sebetulnya menyampaikan lebih kepada gambaran ya, penggambaran tentang roti yang turun dari surga. Namanya apa, saudaraku? Mana? Terus air yang keluar dari bukit batu, di mana Allah berjejak di bukit batu itu, dan Musa disuruh mukul bukit batu yang di mana Tuhan berdiri berjejak di situ. Jadi enggak semua bukit batu Musa asal pukul gitu, enggak, saudaraku. Di situ ada Tuhan hadir, Tuhan berdiri di situ, pukulkan tongkatmu, di mana Tuhan aku berdiri, keluar air. Ya. Jadi Tuhan memberi memelihara umatnya melalui roti yang turun dari langit, air yang keluar dari bukit batu yang dijejak oleh Tuhan, Tuhan berdiri di situ, air yang berlimpah-limpah, 3 juta bisa minum, ternak-ternaknya juga minum. Itu berarti airnya banyak apa sedikit, saudaraku? Bukan orangnya aja loh, saudaraku. Itu ternak-ternak itu minum semua, kalau enggak akan mati. Luar biasa Tuhan dengan kuasanya yang ajaib. Tuhan aja bisa memelihara umat Israel yang di padang gurun yang gersang. Terlebih-lebih kita, saudaraku, yang tinggal di kota. Mojokerto ini walaupun agak desa tapi termasuk kota, saudaraku. Ya banyak fasilitas. Di sini ada mall kan? Ada mall juga kan. Banyak tempat air berlimpah-limpah, saudaraku. Tidak kekurangan. Tanah subur, saudaraku ya. Sebetulnya secara logika, yang di tempat yang sulit, yang gersang aja Tuhan bisa pelihara. Apalagi tempat yang subur gitu loh. Makanya nggak perlu khawatir sebetulnya. Amin, saudaraku. Banyak cara Tuhan memberkati kita. Banyak cara dia menolong. Di tempat yang seolah-olah tidak mungkin. Dapat makan dari mana di padang gurun. Tuhan bisa turunkan dari langit. Amin. Cari air di mana? Tuhan bisa keluarkan air dari gunung batu, bukit batu. Dari batu istilahnya gitu ya. Keluar air, bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi pelajaran-pelajaran yang terutama 2 minggu lalu itu lebih kepada penggambaran. Itu gambaran tentang Kristus, bukan penampakan ya. Terus Allah menampakkan diri dalam wujud roti, enggak. Dalam wujud air, enggak. Itu gambaran, katakan gambaran 1, 2, 3. Itu penggambaran saja. Oh, itu gambaran tentang Yesus. Yang akan turun dari langit, dari sorga. Gitu ya. Oh, air yang keluar dari batu karang. Saya jadi ingat ada lagu lama itu ya Mas juga ya. Seperti air madu dari batu karang. Mbak Ani biasanya lagu-lagu lama loh. Kok jarang dicicip air madu. Lagu apa tuh? Yang manis. Itu gambaran Tuhan Yesus yang memberi kesegaran buat hidup kita. Ya. Gambaran Yesus yang memberikan akulah air kehidupan, kata Tuhan Yesus. Barang siapa haus datang kepadaku minum dan tidak akan haus selama-lamanya. Amin. Itu penggambaran. Ya. Jadi bukan penampakan, penggambaran daripada Allah yang akan memberikan hidup yang kekal, memberikan kehidupan, air yang hidup, berikan roti yang hidup. Ya sudah belajar minggu lalu, itu melalui Yesus. Ya itu seperti juga suatu nubuatan tentang kedatangan Yesus. Ini kan terjadi 1500-an tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Ya lahir yang kita akan peringati Natal. Oke, sekarang kita kembali belajar lebih ke penampakannya. Jadi bagaimana Allah menampakkan diri di tengah umatnya. Lihat dulu gambarnya ya. Ini yang membedakan, saudaraku. Ya, kalau agama seberang, tetangga sebelah tidak pernah percaya Allah jadi manusia. Tidak percaya Yesus Allah kok jadi manusia. Karena kitabnya memang beda. Kalau di Alkitab, sejak dari Kejadian, kita sudah belajar tentang Adam. Bagaimana sampai itu Henok bergaul dengan Allah. Berarti kan ada wujudnya, ada sosoknya gitu loh, saudaraku. Mau bergaul, Anda bisa bergaul dengan udara, saya bergaul dengan angin. Tidak kelihatan, tidak ada. Henok dikatakan bergaul dengan Allah, berjalan, walk with God. Terjemahnya itu berjalan bersama Allah. Melaku-melaku. Laku, yo ayo rek, melaku-melaku nang. Tunjungan.
sama dengan Tuhan, jalan-jalan, berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Enok ngalami sampai akhirnya dibawa, wes gak usah mulai neng bojomu. Melok aku wae. Kok bojomu nyusul. Melok neng di rumahnya Bapa di surga. Amin, di rumahnya Allah. Ya, Yesus kan ngomong, aku nyediakan tempat, nanti kamu ke sana juga, ya. Lah di kekristenan ini yang membedakan Allah itu nyata, nampak, bisa dihampiri, yang tak terhampiri jadi bisa dihampiri, bisa bergaul, ya. Makanya kenapa saya ngajarkan ini sampai Abraham, Isa, Abraham pun makan bareng saudaraku dengan Allah di tendanya dalam wujud manusia yang sesungguhnya dalam malaikat Yahweh itu. Ya, kita sudah belajar, nanti akan khusus setelah ini selesai semua perjanjian lama, nanti akan saya simpulkan di malaikat Yahweh itu. Itu adalah penampakan Allah sendiri. Hari ini kita akan belajar Allah menampakkan diri bukan cuma lain, ini puncaknya, saudaraku. Dengar baik-baik, jangan dulu, sabar. Jadi, balik awal tadi. Jadi gini, saudaraku, ini sebenarnya yang akan kita dengar hari ini puncak daripada penyataan diri Allah di perjanjian lama. Maksudnya apa? Selama ini Allah menampakkan dirinya kepada orang per orang. Adam. Terus siapa? Kemarin Henok yang disebutkan bergaul dengan Allah itu. Kalau Nuh memang nggak disebutkan penampakan Allah, makanya enggak terlalu saya tekankan di situ. Tapi dia mendengar Allah berbicara. Nanti akan saya jelaskan tentang poin di Roh Kudus. Abraham, Ishak, Yakub ketemu. Orang per orang. Tetap Musa, sebelum Tuhan menampakkan diri pada banyak orang, umatnya, per orang. Makanya kenapa ini saya katakan puncaknya. Bagaimana Allah menampakkan diri, dilihat, bukan cuma 1-2 orang. Kalau saya ngomong, saya tadi ketemu Tuhan. Loh, Anda boleh percaya, boleh tidak. Karena yang cuma ngalami siapa? Saya sendiri. Kalau ada nabi ngomong, saya dengar Tuhan. Ya urusanmu, kamu sendiri. Siapa yang lihat? Siapa yang tahu? Ya toh tinggal percaya apa enggak kan gitu. Tapi ini yang lihat 3 juta orang. Mau nggak percaya bagaimana? Dilihat Allah menampakkan diri. Kenapa judulnya di tengah? Ini maaf, pelan-pelan ya. Allah menampakkan diri kepada umatnya. Harusnya kan gitu. Allah menampakkan diri pada Adam. Allah menampakkan diri pada Henok, kepada Musa, kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ini bukan kepada. Saya sengaja berikan judul di tengah. Allah menampakkan diri di tengah umatnya. Ini betul-betul seluruh umat itu di tengah-tengah mereka, di antara mereka, di depan mereka, Allah menampakkan diri. Tapi sebenarnya mereka udah ngalami ya ketika keluar dari Mesir, mereka melihat Allah berjalan di depan mereka dalam wujud apa? Cari di dalam apa? Tiang awan dan tiang api, udah lihat. Tiang awannya, tiang apinya. Mereka enggak lihat Allah, Allah di dalam situ. Dalam sosok disebut malaikat Yahweh. Lah kali ini Allah menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya, di tengah-tengah umatnya disuruh kumpul karena mereka berjalan, saudara bisa baca sendiri di Keluaran 19 di ayat 1, itu 3 bulan. 3 bulan setelah perjalanan mereka sampai di tempat yang namanya Gunung Sinai. Suruh berhenti di situ, disinilah puncaknya Allah datang, nanti minggu depan judulnya Allah berbicara di tengah umatnya. Saudaraku. Mana ada agama yang seperti ini? Tuhannya itu datang, menjumpai umatnya, di tengah umatnya. Terus Tuhan datang, berbicara di tengah-tengah umatnya. 3 juta orang melihat semua, 3 juta orang mendengar semua. Amin, saudaraku. Makanya nggak heran Allah sendiri turun dalam wujud manusia, di dalam diri Kristus. Makanya yang tidak percaya itu karena memang kitabnya beda, tidak lengkap. Maaf, saudaraku ya. Lebih sempurna Alkitab kita. Amin, saudaraku. Jelas. Ada saksinya, ada buktinya, 3 juta orang. Itu dari mana? Silsilah. Saudara bisa lihat silsilah yang lengkap itu Tawarik. Dicatat semua yang keluar dari Mesir itu siapa? Dicatat. Anak cucunya siapa saja, dicatat semua. Orang-orang itu ya memang diwakili oleh kepala-kepala keluarga. Itu belum cicit-cicit anak-anaknya. Yang mereka benar-benar alami melihat Tuhan sendiri. Allah menampakkan diri di tengah umatnya. Ya, lanjut. Makasih para kita. Nah, ini kita belajar saya cuma 2 bab saja. Bab pertama, kita akan melihat bagaimana ya Allah menampakkan diri itu bagaimana ya prosesnya, bagaimana lebih pada proses atau situasi atau keadaannya seperti apa, bagaimana Allah menampakkan diri. Ya, kita lihat yang pertama Allah menampakkan diri dari ayat ini
Bisa dibaca silakan. Keluaran 19 ayat 16. Kesimpulannya dulu. Saya berikan kesimpulan di situ. Allah menampakkan diri Disertai guru. Suaranya disetel. Ini masih kayak coba baca tes. Treble-nya agak keluar. Ditambah treble. Ya. Disertai guru, kilat dan bunyi sangkakala. Jadi Allah itu menampakkan diri disertai guru. Ini bukan guru Soekarno Putra ya, namanya orang. Guru itu apa ya? Suara yang suara gelodok ya bahasa Jawa. Jelaskan guru pakai bahasa Jawa, gelodok. Suara yang mengguru, suara yang dari langit akibat ya kilat ya, petir menyambar-nyambar itu akibat arus listrik di langit, itu listrik di langit. Kilat dan bunyi sangkakala. Ayatnya di sini. Keluaran 19 ayat 16 sampai 17. Disetel treble-nya kurang, middle-nya dikurangi. Jangan saya yang disetel, yang baca Alkitab. Saya sudah cukup ini ya. Dan Keluaran 19 ayat 16 sampai 17. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat. Hari ketiga itu karena mereka waktu itu dapat perintah dari Musa, kamu menguduskan diri, karena tidak mungkin kalau saya buka tunjukkan ayatnya semua tidak cukup tempatnya ya, dan menghabiskan waktu juga. Jadi nanti saudara baca sendiri dari ayat 1. Jadi diberikan perintah Musa menghadap Tuhan, suruh umat Tuhan menguduskan dirinya nanti hari ketiga sampai 3 hari. Makanya Alkitab ini kalau saudara teliti ya, banyak angka-angka, jangan diramesi saudara ya, untuk dapat tombokan ya. Angka 3, angka 7 itu enggak kebetulan. Hari ketiga Yesus bangkit ya, pada hari ketiga Daniel Esther itu 3 hari puasa. Ya, ada angka-angka tertentu. Ya. 21 hari, siapa yang puasa 21 hari? Ayo baca Alkitab. Beda. Daniel itu kelipatan 7 kali 3, benar enggak? 7 hari, 21 hari. Loh, angka-angka siapa yang mau khotbah berani khotbah tentang angka-angka Alkitab. Luar biasa loh kalau mau. Ya, 12 itu juga Alkitab. Pada hari ketiga. Terus pada waktu? Saya ulangi. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar. Ini berarti masih pagi-pagi benar, fajar. Ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala. Yes. Yang sangat keras. Ada guru, ada kilat tentu ya. Guru dengan kilat ini saling berkaitan kan? Guru itu suaranya akibat terjadi adanya kilat ya, yang saling berbenturan ya. Itu jadi berbunyi gitu ya. Ada awan padat di atas gunungnya tadi, kan di Gunung Sinai, mereka datang di Gunung Sinai, di kaki gunungnya. Dan ada bunyi sangkakala yang sangat keras, katakan sangat keras, 1, 2, 3. Ada tuh keras banget gitu. Jadi ini bukan sangkakala trompetnya marinir drum band. Alas gak budek. Ini budek, saudara, sangat keras. Nanti saudara akan lihat. Orang Israel dengar itu bukan cuma budek, mau mati. Saudara pernah dengar suara yang keras sampai mau mati? Gak pernah. Paling, kupingku cumpleng, bahasa Jawa ya. Sakit. Ini enggak, sampai mau mati. Saking kerasnya nanti. Saudara akan saya tunjukkan, ada ayatnya di sini. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Bayangkan, sampai gemetar. Berarti sangat, ini kejadian yang luar biasa. Ada guru, ada kilat, awan padat, bunyi sangkakala yang sangat keras, sampai gemetar seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Ini belum sampai keluar. Ya masih pagi kan, mereka nanti mau ke sana. Ini di kemah udah kepoyo-poyo, bahasa Jerman. Udah ketakutan. Saya berharap saudara waktu mau ke gereja, belum sempat datang, sudah di rumah, ada di jamaah Tuhan. Mau datang dengan Tuhan, gentar dengan hati. Tapi kalau kita dengan kerinduan, saudara, ya, dengan penuh kerinduan. Amin, saudaraku. Udah rindu dulu mau datang pada Tuhan. Ya gak ngoro ayamku teko jam piro. Enggak, tapi benar-benar rindu. Saya bersyukur lihat gereja kita kan sebenarnya jam 8 ya, tapi Ibu Satiman, Bupati 7:30 udah datang ya, sama yang memang yang pelayan Tuhan mempersiapkan ya. Wih, 7:30 udah datang dulu. Udah ngerti jamnya Bu ya, jam 8 Bu ya. Memang sengaja datang lebih setengah jam ya. Oh, puji Tuhan ya. Saya pikir enggak ngerti jamnya, saya tahu. Datang lebih dulu, duduk ya sambil doa, merenung, sambil puji Tuhan ya. Mereka gemetar di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan ya, untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Baru terus
Karena ada suara itu tanda Tuhan sedang datang di gunung itu. Ayo keluar dari kemah. Ya, makanya kalau zaman dulu gereja itu pakai lonceng ya, tueng, tueng, orang di sekitar kan, jemaatnya di sekitar, kalau kita akan mencar-mencar, tueng, Mbak Reni di Surabaya dan rendah, tueng, tueng, itu Tuhan, waktunya, kalau sekarang waktunya ibadah, waktu itu ada guru, ada sangkakala, kilat, waduh, awan padat, gemetar mereka, wah Tuhan datang, langsung Musa bawa mereka keluar untuk bertemu dengan Tuhan, mereka berdiri di kaki gunung, terus apalagi waktu Tuhan hadir, Tuhan datang bagaimana Allah menampakkan diri selain adanya hal-hal ini. Yang berikutnya, memang enggak kasih saya nomor. Terus turun dalam awan. Nah, turun dalam awan. Keluaran 19 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Tuhan berbicara pada Musa, aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Ini ayat 9, tadi ayat 12. Berarti maksudnya gini, saudara. Sebelumnya ini Tuhan sudah ngomong sama Musa dulu. Memang saya berikan ini tadi ayat tadi dulu. Awan tebal itu berarti ada awan yang padat istilahnya tadi itu. Itu berarti di situ Tuhan sedang turun. Ya kan sesuai ayat ini. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam apa? Awan yang tebal. Ketika ada guruh, Tuhan suara, ada kilat, ada bunyi sangkakala. Itu apa aksesorinya. Tapi Tuhannya ada awan yang padat. Lah Tuhan itu turun di situ, di dalam awan itu. Amin, saudaraku. Karena nanti penting ayat ini. Allah di dalam awan, turun di dalam awan. Sebelumnya Allah juga berjalan dalam tiang awan, tiang api. Dalam itu awan, tapi berupa tiang gitu ya. Nuntun perjalanan mereka, memberikan kesejukan, keteduhan, meneduhi mereka, menuntun. Kalau siang hari, malam hari tiang api. Jadi apa namanya, istilah awan ini unik di Alkitab. Nanti saya lain kali akan khotbah khusus Allah di dalam awan. Apa maksudnya? Allah di atas awan. Nanti ada sedikit nanti. Jadi datang waktu awan yang tebal itu Allah hadir di situ. Ini para pelukis mencoba melukiskan seperti itu ya. Ada awan, ya, saudaraku ya. Ini kan awan yang padat ini loh, awan padat. Ini awan kan ya, gambar awan ini. Allah hadir di sini. Ada api, ada kilat. Allah hadir. Nanti kok bisa seperti ini? Nanti tambah lama tambah jelas nanti. Oke ya. Lanjut yang ketiga. Juga apa? Turun dalam api. Jadi ciri khasnya, makanya tadi angka aja ada ciri khas, angka 3, angka 7, kelipatannya gitu. Termasuk awan, ada api, Allah itu api yang menghanguskan ya. Nanti kita akan tunjukkan ini ada di dalam diri Kristus. Turun dalam api. Keluaran 19 ayat 18 sampai 19. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Kalau ada api, ada asap enggak, saudaraku? Tidak ada asap tanpa api. Ini ada, karena ada api pasti ada asap gitu. Ada asap yang membumbung tinggi. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya, gunung itu tertutup dengan awan karena ada api di situ. Ya, sampai keluar asap saking panas, berarti saking panas banget ini. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Makanya awan dan api ini spesifik. Tiang awan, Tuhan ada di situ. Tiang api dalam situ. Ini di dalam awan yang turun di Gunung Sinai ada. Dalam api yang turun di atas gunung ada. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Saya salah nggak ini? Yang gemetar itu orang apa gunung, saudaraku? Hah? Berarti nggak usah takut. Alkitab tuh memang nggak masuk akal kita, saudara. Yang gemetar tuh orang atau gunung? Gunung loh bisa gemetar. Dan gunung-gunung pun bersorak. Ini lagunya bersorak-sorak. Gemetarnya. Gunung gemeter. Tuh, gak usah. Kan kita pernah belajar, saya sudah khotbah. Tuhan Yesus itu loh. Bisa memerintahkan angin dan air itu loh waktu meneduhkan itu. Meneduhkan badai. Ya bisa diperintah, gunung pun gemeter. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan. Tuh. Yang Alkitab ini banyak yang ajaib. Bahkan Tuhan Yesus ngomong sama orang Yahudi yang keras kepala. Kalau kamu tidak mau menyembah Tuhan, Allah sanggup. Pernah baca enggak? Membuat batu-batu ini. Menyembah Tuhan bagi Tuhan itu. Tidak ada yang mustahil. Ya. Kalau Anda tidak mau menyembah Tuhan, tidak memuji Tuhan, kursi nanti dibuat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kewagen malah.
lari terbirit-birit. Makanya asapnya membumbung sampai dan seluruh gunung gemetar sangat saking dahsyatnya hadirat Tuhan itu. Terus Bunyi sangkakala kian lama kian keras. tadi sangkakalanya berbunyi sangat nah ini bukan sangat kian lama kian keras apa gak ngeblak. Nanti orang Israel kelenger nanti ya. Pandi kepengen Tuhan datang ya. Seperti ini Pandi ya. Jangan jangan masih ndewablek ini kadang nanti Tuhan jangan Pak. Biarin ya nanti Tuhan datang dengan sangkakala yang keras sampai telinganya. Oh, tobat ya. Bunyi sangkakala yang lama yang keras. Terus Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. ini sebenarnya bisa jadi satu dasar doa. Berbicaralah Musa, hadirat Tuhan datang, berbicaralah Musa. Orang Israel kepoyo-poyo. Itu nanti ada, saudaraku. Jadi orang Israel takut, Musa justru mendekat. Jadi ada dua jenis umat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan datang, takut. Yang kedua, hadirat Tuhan merespon, datang. Memang ayatnya nggak saya tunjukkan. Tapi kali ini kelihatan. Berbicara, tes. Berbicaralah Musa. Ketika hadirat Tuhan yang dahsyat datang, Musa bicara. Terus Allah menjawab, ku cari, ku panggil namamu. Terus apa, saudaraku? Ku dengar. Doa itu seperti itu. Doa itu bukan laporan. Bukan warta berita, Tuhan. Banyak masalahku, Tuhan. Seru, nak. Tuhan, aku mau ke pasar, Tuhan. Tuhan, aku mau makan. Saudara kalau doa makan. Tuhan, aku mau makan, Tuhan. Seru. Laporan. Tuhan, aku mau tidur. Aku mau bobok. Kurang ajar, Tuhan. Aku mau berangkat kerja, ya Tuhan. Jaga rumahku, ya Tuhan. Aku dikira herder. Sakarepe dengklik. Coba belajar. Nanti, maaf ya, memang doa ini saya buat memang masih, banyak memang. Saya mau kasihkan nanti kalau nggak sempurna, saya harus berusaha semaksimal mungkin lah. Baik, salah satunya ini, doa itu komunikasi. Kita ngomong, Tuhan menjawab. Amin. Musa berbicara, Allah menjawab. Itu baru doa. Kalau cuma Anda yang ngomong ngalor ngidul dari A sampai Z, tidak ada jawaban, mangap. Belum doa itu namanya. Ya, saudara ngecumus karepmu dhewe. Kata Alkitab, jangan sampai kata-kata kita sia-sia di udara. Saya tidak nakut-nakuti, cuma maksudnya gini, saudara belajar. Makanya doa itu tidak boleh cepet. Coba Anda kalau makan, cepet-cepet enak enggak, saudara? Bisa keselak. Saya tadi pagi berangkat dari Surabaya. Ibu saya bilang, ini ada grup tadi, ada berita katanya, orang mati karena gara-gara keselak minum air. Loh, masa Bu? Iya, di grup bapak-bapak, katanya bapak-bapak RT. Minum air, cepet-cepet loh, orang keselak kan berarti cepet-cepet kan, buru-buru. Ya toh? Orang makan juga keburu-buru. Nggak nikmat, saudaraku, malah bisa bawa celaka. Makanya kenapa doa itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh cepet-cepet. Dinikmati, saudara suami istri lah. Ya kan? Ngobrol-ngobrol, duduk, atau lagi, lagi bermesraan. Saya mau tanya, Mbak Reni sama Mas Mesak, kalau bermesraan seneng cepet-cepet atau berlama-lama? Hah? Mau cepet Mbak Reni? Oh ya. Mas Mesak gimana? Ya toh, apalagi istri saya. Itu maunya di kamar nggak keluar. Ya. Gak metu lagi, golek mangan. Lu ya aku. Enak di sini. Ya maaf ya, jangan ngeres ya. Enggak selalu itu kita duduk. Kadang bersandar di sini saya nyonya ini. Nyubit gini. Enggak tahu Mbak Nini gimana, Mbak Nani. Nyodok sedang metu. Ngegolek duit. Ada tetangga. Ini malah, ya karena kita pengusaha ya nggak ada jam kerja ya, anunya kita. Seneng. Berlama-lama. Anda dengan Tuhan kok. Kenapa? Kok enggak menikmati? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ini bukan ibadah, itu doa loh. Mana doa? Ibadah harus 1 jam, ayatnya itu bukan ayat ibadah, itu doa. Doa aja, maaf, doa berapa lama sih? Pak, 5 menit, Pak. Nikmati saat-saat dengan Tuhan, ya. Oke. Kalau Anda mau ngalami kemuliaan Tuhan loh, ya hadirat Tuhan yang dahsyat ini, seperti Musa. Oke, lanjut. Turun dalam
ada bunyi disertai kehadiran Tuhannya, bunyi guruh, kilat segala macam, turun dalam awan, dalam api, terus ini kesimpulannya Allah turun di atas puncak Gunung Sinai. Allah akhirnya turun di puncak gunung. Ayatnya ini, ayat selanjutnya itu. Keluaran 19 ayat 20. Lalu turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai. Turun, mudhun, Tuhan turun. Orang Kristen tidak ngarang. Tuhan bisa turunnya kemana ini? Gunung Sinai. Gunung Sinai ini dunia atau bukan, saudaraku? Atau planet mana? Ini dunia, Tuhan turun ke dunia. Makanya saudara kalau menjelaskan, wah saya layalan, Yesus itu sampai entek otot, entek pedot otot, saudara. Kalau perlu tunjukkan dari awal itu Tuhan itu turun di Taman Eden, turun kan bergaul dengan Adam, masa Adam dibawa naik ke surga? Ya, dengan Henok itu juga bergaul di bumi, akhirnya dibawa surga. Bergaul dengan Musa, Abraham, Ishak, dia turun ke dunia. Lah sekarang turun ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan umatnya, 3 juta umat Israel. Terus ke atas puncak gunung itu. Di atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Tuhan ada di mana, saudara? Ayat ini loh, Tuhan turun di mana? Di mana? Di atas pun puncaknya gunung. Musa harus ke sana. Tapi kemuliaannya udah sampai ada api membumbung tinggi, ada asap menutupi gunung itu, ya sudah, jadi gelap gunungnya itu udah. Saya tidak bisa bayangin ada bunyi sangkakala yang keras. Jadi sebetulnya saudara, orang Israel itu tidak lihat apa-apa. Dia lihat api, asap, suara, wis mumet dan lagi opo iki. Terus gak mudeng, saudara. Ya, nanti Musa yang lihat muka dengan muka. Nanti kalau perlu saya jelaskan di pasal 34 itu nanti. Ini kan pasal 19 ada. Tapi itu aja Musa sempat lihat punggungnya saja. Oke, nanti kita akan ke sana khotbah selanjutnya. Tapi saya mau tunjukkan di sini 3 juta umat ini ngalami Tuhan hadir. Ya. Nanti kita akan lihat dari mana mereka tahu itu Tuhan. Ini bukan fenomena alam, itu Tuhan. Karena nanti akan berbicara. Dari situ akan berbicara dari puncak gunung tadi. Oke, sekarang kita masuk, sebenarnya saya mau perpanjang, ini bisa perdalam. Cuman saya lihat ini aja sudah 22 halaman ya, panjang itu tentang wujudnya seperti apa. Makanya saya skip, saya lewati. Wujudnya Allah itu apa? Nanti ketika saya jadikan satu dengan ketemu dengan Tuhan Musa waktu naik ke gunung itu ya. Nanti saya khususkan di situ. Sekarang enggak usah dulu. Oke, lanjut, next. Nah, kita sekarang bandingkan dengan Tuhan Yesus. Nah, khotbah itu enggak cuma hebat ya, roti turun dari langit, hebat ya, itu sudah lumayan. Tuhanku dahsyat, amin. Tapi kita tidak berhenti di situ. Kita harus bisa menemukan bahwa di dalam perjanjian lama, Yesus belum lahir jadi manusia. Yesus sudah ada. Amin, saudaraku. Sebelum Abraham jadi, sebelum lahir, aku telah ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah Bapa telah mengasihi aku. Jadi sudah ada. Dan inilah, kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, itulah sebetulnya yang turun di puncak gunung itu. Itu sungguhnya malaikat Yahweh. Nanti saya tunjuk, saya khotbah lain kali aja karena panjang mendalami. Malaikat Yahweh, malak Yahweh itu saudara. Dalam penampakan, Allah menampakkan diri. Dan itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Yesus, kita akan menemukan ini saudara. Coba lihat. Nanti kita simpulkan. Lanjut. Ada gelar dari Allah itu Cloud Rider bahasa Inggrisnya. Rider itu bahasa Inggrisnya apa? Indonesianya Mas juga. Penunggang ya, betul ya. Ya, ini bukan nunggang kuda, menunggang awan, menunggangi awan, menaiki awan. Ya, tadi Allah turun di dalam awan. Berarti kan turun dengan awan. Nah, Tuhan Yesus gimana? Loh ini, Yesus bagi kita bukan sekedar manusia biasa, manusia super, manusia sejati, enggak. Dia Allah dalam rupa, dalam wujud daging manusia. Coba lihat. Selanjutnya, menaiki awan, ini ada 3 kejadian. Dua kejadian. Pertama, kenaikan ke surga. Kenaikan ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian. Jadi setelah memberikan pesan-pesan pada muridnya, pergi jadi orang semurid, setelah muridku, baptiskan mereka dalam Bapa dan segala macam, memberikan pesan-pesan. Setelah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Terangkatlah ia, ya, naik ke langit ke surga, disaksikan oleh mereka. Kalau saudara bisa pernah nemukan ayat enggak? Berapa yang menyaksikan ini? 500 orang sekaligus.
Memang nggak semua ada di situ, ya. Tapi ada 500, ada agak tempat lain. Tapi Alkitab ngomong 500 sekaligus di dalam 1 Korintus 15. 500 orang sekaligus. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. Awan menutupnya. Ya toh? Ini awan, nunggangi awan, naiki awan. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Tambah lama tambah naik, teman pakai. Ada banyak gambarnya ya, naik di atas awan, cloud rider. Terus pada waktu kedatangannya pun dengan awan. Lanjut. Turun dengan cara yang sama dengan naik ke sorga. Tadi naik ke sorga dengan awan. Berarti kalau turun dengan cara yang sama juga, coba lihat. Itu di pasal yang sama. Dan berkata kepada ini mereka. Ini malaikat yang ketika para murid ngowoh semua ketengengan. Terus malaikat negur, ngomong kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Ya, ada malaikat datang kepada mereka ngomong, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang datang sama. Kembali, kedatangan Yesus kedua kali dengan cara yang sama. Katakan saudara tiga, cara yang sama, naiknya ke langit dengan awan, turunnya juga dengan awan kan? Gitu kan, dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Naik dengan, nah, sekarang ada Yesus sendiri yang ngomong di dalam Matius atau dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes lah ada semua. Tapi saya ambil yang dari Matius. Kedatangan kedua kali. Matius 24 ayat 30. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Pada waktu itu tentang akhir zaman akan tampak tanda anak manusia di langit. Dia menyebut dirinya sebagai anak manusia, gelar selain anak Allah, anak manusia. Tanda anak manusia di langit berdasarkan Daniel pasal 7 ayat 13-14, saya tidak jelaskan itu dan kali. Terus dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu. Seluruh bangsa di bumi ini meratap melihat anak manusia. Karena gini, saudara, kok sampai meratap kenapa? Bayangkan ini kita sudah punya gambaran ketika Tuhan datang di gunung Sinai. Kan begitu dahsyat. Loh, sekarang ketika orang lihat dari awan ada Tuhan Yesus datang, kalau nggak ada kedahsyatan ya, guruh, kilat, cuman turun, nggak ada suaranya itu, sunyi senyap dulu. Malam kudus. Saya tidak setuju lagu itu, saudaraku. Saudara pikir waktu Yesus lahir sunyi senyap? Loh, gembala di padang itu didatangi para malaikat, seluruh sorga itu bersorak-sorai merayakan kedatangan Yesus ke dunia loh. Makanya lagunya Malam Kudus. Karena membayangkan nih bayangannya pencipta lagunya ya. Makanya saya tidak pernah nyanyi lagu itu ya. Ayo, pakai lagu itu enggak? Latihan enggak? Ojo ya. Sunyi senyap. Loh, itu malaikat itu baca loh saudaraku. Bersorak-sorai ada kegembiraan, sukacita. Ya malaikat turun naik. Waduh, karena merayakan kedatangan Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan manusia loh. Kok sunyi senyap. Lalu mereka melihat anak manusia tanda di langit meratap. Kalau cuma lihat tok itu apa itu? Ngowo aja, saudara. Enggak. Buah kilat, nanti kilat. Ada kilat sangkakalan. Wah, udah meratap. Apa ini? Allah Akbar. Ya Allah, semua Tuhannya masing-masing. Ya dewa, ya mbah bengok karepmu dewe-dewe meratap. Ya, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lah memang ini gambarnya kurang rame ya. Kalau bisa nyari kan dengan para, saya salah nyarinya mungkin ya. Dengan para malaikat, dengan kemuliaannya. Ada ayat yang lain dengan para malaikat, tentara malaikat. Saudara ngeri lihat malaikat, saudara. Ya, karena begitu dahsyat, bukan karena wajahnya mengerikan, enggak. Karena begitu dahsyat. Ini ada beberapa sih, enggak tahu saudara boleh percaya, boleh enggak, terserah. Ada yang pernah melihat malaikat, kesaksian katanya, kan orang kesaksian naik ke surga. Ya sakaremu lah, ada kesaksian ketemu. Ya sementing kan mau percaya enggak, terserah kan. Gitu kan, yang penting dihormati aja lah. Yang penting buahnya gitu. Ada seorang hamba Tuhan, saya tidak usah sebut, dia ngalami ketika itu dia terjerat hutang, seorang pengusaha. Tapi saya pikir saya sebut tidak apa-apa sih, karena namanya juga baik ya, Pak Pendeta Timotius Arifin. Dan dia sudah pernah bersaksi, dia pernah bangkrut dulu sebelum jadi hamba Tuhan apa itu. Ditagih hutang. Udah takut sebenarnya, secara manusia gentar ya, debt collector. Tapi tiba-tiba debt collectornya seperti kayak apa? Ternyata singkat cerita ada malaikat di situ, saudara. Dilihat
Yang lapor tuh yang nagih, telepon. Kon nyewa bodyguard teko ndi kok sangar banget. Pak Alvin punya, kapan aku nyewa bodyguard? Malaikat. Kalau saya pernah ngalami, memang ini antara ya enggak, saya juga nggak ngerti. Saya pernah lagi naik mobil di tempat dulu banyak trek-trekan di daerah Soko itu. Wah, anak-anak muda dulu nggak pakai wah gitu ya. Terus di depan mobil saya, saudara, saya lagi mobil, ini mau ngapain gitu loh. Kayak mau mepet, tak buka kaca saya. Maaf ya dulu ya pendekar, saudara ya. Tapi kalau orang banyak, ya rodok lumayan lawan orang akeh sih. Tapi saya tetap buka. Pikir saya mau lihat mau apa. Saya kan ngapain gitu loh. Ya juga hati-hati, ada istri saya, anak saya waktu kecil itu. Saya buka. Tiba-tiba lihat saya buka jendela. Ampun, lari. Loh apa gitu? Malaikat. Delok malaikat. Iku sebelah kok langsung swangar mungkin brewo. Kayak gangster gitu ya, ngalang-alang gangster. Saya berapa kali saudara kayak gitu-gitu. Memang ada pernah hamba Tuhan doakan, kamu akan ngalami angel ministry, pelayanan malaikat. Loh, terserah Anda percaya enggak. Yang penting saya ngalami pertolongan, perlindungan Tuhan. Amin, saudaraku. Malaikat tugasnya kan melindungi, saudaraku. Ya kan Anda mau nyewa bodyguard berapapun masih kalah dengan penjaga pelindung para malaikat. Amin. Guardian angel. Waduh. Itu dengan kekuasaan dan kemuliaan Yesus datang dengan pasukan malaikat. Ini yang bikin meratap gitu loh. Karena ayat ini kan seluruh bangsa muka bumi meratap. Meratap ini ngapain kalau nggak ada kemuliaan yang seperti itu? Ngeri gitu loh, saudaraku. Ngeri. Coba lihat selanjutnya. Ini datang dengan awan. Terus, lah ini, saudaraku. Disertai guru dan kilat. Kemuliaan Kristus di sorga. Kristus di sorga. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ini gambaran kemuliaan Yesus di sorga. Nah, kalau mau gambar Tritunggal itu seperti ini. Saya memang masih nyari-nyari yang pas gitu ya. Ini yang duduk di tahta ini Tuhan Yesus. Anak Allah tidak bisa dilihat. Ada seseorang. Saudara bisa baca di ayat 3 atau 4-nya itu. Duduklah seseorang. Gitu ya. Seorang, satu pribadi. Dan itu adalah Yesus. Karena Allah itu roh. Masa roh bisa duduk? Udara, angin, harafiahnya. Yang duduk itu Allah yang menampakkan diri dalam rupa yang kelihatan gambarnya Allah Yesus. Dari takhta itu keluar. Dari Yesus duduk. Ini kekuasaan Yesus keluar kilat. Bunyi guru yang menderu itu 7 roh Allah yang menyala. 7 obor nyala-nyala. Itulah roh Allah. Jadi Tritunggal ini kesatuannya begini. Kemuliaan Bapa ada di dalam Yesus. Terpancar melalui Roh Kudus. Udah satu. Makanya harusnya gambarnya jangan 3 gitu. Dia membuat Allah wong Kristen telur kayak terpecah-pecah gitu. Enggak. Tahtanya satu. Saya sudah pernah khotbah ini kan tahtanya cuma takhta Allah. Yesus duduk di situ. Dan dari itu keluar 7 obor yang menyala-nyala. Itulah roh Allah. Gitu. Itu gambaran saja. Gitu. Angka 7 ya. Ada angkanya Alkitab berapa tadi? Coba 3. Terus tuh 7. Nanti ada 12 juga ada itu. 7 roh. 7 itu angka sempurna. Hari Sabat. Ya, hari ke-7. Jadi saudaraku, inilah Yesus itu, ini bicara tentang Yesus. Duduk di tahta, ada kilat segala macam. Disertai guru dan kilat. Itu kemuliaan Yesus di sorga. Nanti lain kali saya akan khotbah ini, nanti di hadapannya ada domba yang seperti sembelih. Ada 2 Pak, Tuhan Yesus lah ini. Coba, pernah enggak baca? Jadi waktu nanti di tengah ayat selanjutnya, Mas juga yang senangnya baca Wahyu itu ya. Itu kan nanti setelah ini ditulis, nanti di tengah pasal 5 enggak salah. Ada anak domba yang tersembelih, seperti disembelih di depan takhta ini. Loh berarti ada Tuhan Yesus 2 kalau gitu. Bisa jawab enggak, saudara? Domba seperti domba yang disembelih itu itu gambaran ya, bukan berarti di surga ada embek, medigai sate kambing. Enggak. Itu menggambarkan Yesus sebagai korban domba Paskah. Amin ya. Itu berarti ada Yesus secara daging. Perhatikan baik-baik pelan-pelan. Anak domba seperti yang telah tersembelih. Ini kan bicara persembahan yang dikorbankan. Anak domba ini gambaran Yesus. Yesus yang dikorbankan itu bukan firman, loh, saudaraku. Firman yang jadi manusia, dagingnya, tubuhnya. Katakan 1, 2, 3, tubuhnya Yesus. 1, 2, 3, tubuhnya Yesus. Ini tubuhnya Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga. Ini loh, saudaraku. Itu. Nanti ada. Nanti cari gambarnya lagi ya, kalau khotbah di situ. Yang di takhta ini sang firman, sang anak Allah. Gitu. Dalam wujud kemuliaannya. Ya, dalam roh gitu ya.
Oke, leken sakmene sih, kebanyakan muntah getih kok ya. Nanti lain kali. Karena saya nggak ngajarin ini, saya cuma bandingkan Yesus di sorga dalam kemuliaannya itu ada guru dan kilat juga gitu loh. 3, ada apa lagi? Selain awan, guru, kilat, terus dalam api kemuliaan. asik ya gambarnya, keren. Saudara belum pernah lihat Yesus seperti ini ya. Wah, Pak Andi pun kencing-kencing. Aku bertobat Tuhan, aku bertobat Tuhan. Gitu ya. Takut dulu. Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Tembaga kalau kena api kan wah ya berkilo-kilo menyala, panas gitu. Saudara. Makanya bayangkan ini Tuhan Yesus. Katakan Yesusku ajaib. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Dalam awan, oke. Guru dan kilat menyertai dari tahtanya Yesus keluar guru dan kilat. Ya, ini roh Allah yang dikirim ke seluruh muka bumi. Yesus dipenuhi dengan api kemuliaan. Ya kan? Ya apa? Saudara kalau lihat perbandingan seperti ini, apakah Yesus itu Nabi Isa? Yesus itu manusia, karepmu. Kan nggak percaya saya karepmu. Alkitab nggak ngomong begitu. Ini anak Allah, ini matanya bagai nyala api. Nanti, rambutnya putih. Pokoknya itu kemuliaannya baca sendiri ya. Saya ambil yang ada apinya. Ayat yang keempat, ada sangkakala juga, saudaraku. Bunyi sangkakala. 1 Tesalonika 4. Waktu kedatangan Tuhan Yesus nanti. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala Allah berbunyi. Yang niup sangkakala siapa? Para malaikat. Kalau Pak Hari niup sangkakala paling berapa menit, Pak? Sesak napas, Pak ya. Oh, sesak dodoku mandek. Ini malaikat ini. Ini gak bisa berlaksa-laksa malaikat niup sangkakala barengan. Gak bisa bayangkan. Ada waktu itu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, Yesus datang. Itu ada sangkakala yang keras. Saudara, kalau melihat ayat ini, apakah sebagai orang Kristen, ya saudaraku, kita menafikan, kita menolak, atau kita menafikan, meminggirkan Kristus adalah Tuhan? Sama enggak perbandingannya apa yang terjadi di Gunung Sinai dengan kemuliaan di dalam diri Kristus? Sama enggak, saudaraku? Sama enggak, saudaraku? Ada guruh, kilat, awan, ada api, ada sangkakala. Sama enggak, saudaraku? Yang dimiliki kemuliaan, yang dimiliki Yesus sama. Makanya orang Kristen enggak bisa kalau enggak menyembah Yesus adalah Allah. Cuman masalahnya otaknya kan kadang-kadang ya belum bisa memahaminya. Kalau mau belajar bisa. Ada Allah, ada Bapa, ada anak. Anak Allah ini kan, itu kan anak Allah. Opo itu? Padahal aku dan Bapa satu. Duduknya tadi loh satu. Aku duduk di atas takhta Bapakku. Ya tahu? Bukan 2 takhta, masa enggak? Kalau ada gambar-gambar yang memang enggak semua benar ya. Satunya pakai jenggot putih, rambut Bapak. Duduk terus Tuhan Yesus, Roh Kudus. Wah, enggak seperti itu. Tadi itu bagus gambarnya, tinggal disempurnakan. Ada bunyi sangkakala. Oke, sekarang saya masuk ke selanjutnya. Kita lebih ke, ini tadi pengajaran, saudara ya. Sekarang saya mau ke penggembalaan, khotbah untuk apa sih? Kita belajar ini untuk apa? Kita mau dapat apa dari sini? Nah, ini ada videonya, tunggu dulu. Karena Mbak Nilam sudah susah-susah. Ini video kan? Agak jalan, muter-muter itu ya. Tujuan menampakkan diri. Ngapain sih gitu loh? Tuhan menampakkan diri itu ngapain? Saudara? Pamer. Ya, kalau manusia pamer ya. Pakai cincin kalau kita bercanda ya. Cincin cuma 1 kurang ya. Langsung 5, saudara ya. Kalau nunjuk bukan gini, langsung 5-5-nya. Coba Hotman Paris. Ngapain tangannya gini? Ternyata cincinnya banyak. Ada mutiara, ada berlian. Wah. Kalau manusia emang gitu ya. Apakah Tuhan mau, apa sih Tuhan menampakkan diri itu ngapain? Untuk apa? Ya, untuk pamer atau untuk menunjukkan apa? Enggak, saudara. Kita mau lihat dari sini. Ini kita jadi apa ya? Aplikasi buat hidup kita. Kita bisa terapkan. Apa? Yang pertama, ngapain Tuhan menampakkan diri? Untuk apa? 1, menyatakan atau membuktikan keberadaannya. ini penting. Ya.
Orang perlu mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak, atau kurang, ya, lack gitu bahasanya. Kurang mengenal aku, kurang mengenal Allah. Kurang mengenal aja binasa, kurang mengenal, apalagi yang tidak mengenal. Itu saya bayangkan. Makanya penting, orang itu mengenal Allah. Makanya dengan kehadiran Allah. Sekarang gini, tanya semua agama di dunia ini. Kamu percaya Tuhan itu ada dari mana? Bagaimana kamu bisa percaya Tuhan yang kamu sembah itu benar-benar ada? Dari kitab suci saya, Pak, tulisan. Dari ciptanya, Pak, ateis itu dari Big Bang, ledakan ayo. Kalau umat Tuhan kita ini, kita percaya Allah itu ada karena apa, saudaraku? Karena Allah itu menyatakan dirinya. Amin. Lu ada buktinya. Dan yang terakhir, puncak penyataan diri Allah melalui Yesus. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Ya, nanti saya tutup itu. Menyatakan, membuktikan keberadaannya. Saya ambil ayat ini aja dari kejadian Allah turun di Bukit Sinai itu menampakkan diri. Berfirmanlah Tuhan. Keluaran 19 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Dalam awan yang tebal. Dengan apa? Dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa ini itu. Tulisannya perlu ya. Nanti kelihatan enggak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Saya di sini yang buruk. sorry. Jelas ya sini. Dengan demikian supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Dapat didengar. Gini loh, saudaraku. Saudara, ini hidup enggak nih? Bangku ini hidup enggak? Kan enggak ada suaranya kan? Kecuali saya pukul. Orang ngerti ini bukan suaranya bangku, suaranya tangannya Pak Agung yang mukul bangku. Dari mana mereka ngerti bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, ada suara tanganlah aku. Bagaimana kabarmu? Ada suara dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Berarti ada yang hidup, ada pribadinya. Orang Kristen tidak ragu-ragu. Saya pernah lihat diskusi debat agama ya. Dia tanya, Allahmu itu pribadi enggak? Ruwet banyak jawabannya itu takut ya, jawab pribadi kok kayak manusia. Kalau kita enggak pernah takut. Allah itu pribadi. Amin. Pribadi itu bisa ngomong gitu loh, bukan patung, bukan makhluk gaib yang atau seperti apa enggak jelas gitu loh. Ngomong, bisa mikir, bisa punya perasaan, bisa mengasihi. Amin. Mengasihi kita semua. Punya pikiran. Aku tak ngomong langsung nih, nanti ada maksud dengan sungguhnya aku datang nanti ngomong sama Musa dengan aman tebal, dengan kemuliaan tadi. Nanti ada ben wedi kabeh bagian kedua nanti supaya mereka dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Waktu aku bicara. Nanti bicaranya dengan Musa, orang Israel udah semaput semua. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Karena mereka lihat Musa kok ngomong-ngomong sama ini di dalam awan, dalam api, ngomong-ngomongan. Terus turun Bapak hukum Taurat itu loh, saudaraku ya. Supaya mereka percaya pada Tuhan, percaya kepada hambanya, pada nabinya yang diutus. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ya, jadi seperti pengantara. Oke, kita tidak bahas itu. Yang pertama untuk membuktikan keberadaan supaya umat itu ngerti, mereka ngerti ketika aku sedang bicara, aku ngomong, mereka tahu aku ada gitu loh. Makanya kenapa firman itu, sang firman, Kristus firman itu adalah wujud keberadaan Allah. Allah kan tidak kelihatan. Waktu itu cuma gelap loh. Nanti selanjutnya kayak minggu depan kan Allah berbicara di tengah umatnya. Mereka itu nggak lihat apa-apa. Yang selain kemuliaan, guruh, kilat, awan, sangkakala, sampai budak semua. Tapi ada suara itu yang membuktikan keberadaan Allah. Saudara, kalau saya ini sering, saudara, ya, dulu waktu masih awal-awal bertobat ya, saya sering kunci di kamar, saya berdoa, puasa. Kadang nggak keluar itu sampai 2 minggu. Ya, keluarnya kadang cuma malam kencing, ibu saya nggak pernah tahu. Kadang khawatir ibu saya, totok-totok. Gong, si urip ta. Ya bercanda. Lah, terus saya jawab dari, apa Bu? Lah, ketika ibu saya mendengar suara saya, berarti itu membuktikan bahwa saya ada di situ dan masih hidup. Itu awal-awal saya bertobat. Atau saya di kamar lagi kayak orang tua enggak makan saya. Saya makan hanya kalau lapar minum. Jadi sampai enggak pernah mikir. Saya sampai lupa makan atau minum enggak. 2 minggu saya ingat itu. Cuma total 2 minggu. Masih kalah sama Musa 40 hari 40 malam ya. Cuma 2 minggu waktu itu. Karena ibu saya khawatir, saya maaf ya agak terganggu waktu itu.
Ya saya pikir ya nanti dikira anaknya moro-moro terangkat ke surga hilang. Nanti ketok-ketok. Gong, gong. Si urip Pak, suka bercanda ibu saya. Gong, pernah saya lupa ngunci kamar. Waktu buka kaget lihat saya doa. Tak kira orang geladak gitu. Jadi saya ini kayak dikira semedi saya lagi duduk gini nyembah. Lupa saya kunci. Kaget ibu saya duduk diem enggak, saya lagi menikmati. Wah, kaget ibu saya. Lah, oh jadi ibu saya ini bisa ngerti keberadaan saya dengan adanya suara saya menjawab gitu. Haleluya. Ya, jadi suara firman itu adalah wujud keberadaan Allah. Ya, terus lanjut buktikan keberadaannya. Yang kedua, dapat melihat kemuliaannya. Ulangan 4 ayat 33 dan 35. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi? Ini bukan sekedar suara, mendengar suara ilahi. 1, 2, 3, mendengar suara ilahi. Rindukan itu, saudaraku. Ku panggil namamu. Terus apa? Ku dengar jawabmu. Suara yang menjawab ilahi. Divine, ilahi. Ajaib. Ilahi, bersifat kekal. Bayangin, kalau saudara mendapat suara ilahi itu luar biasa banget. Yang berbicara dari tengah-tengah api. Di tengah-tengah api, kan gunungnya itu berasap karena ada api kemuliaan Tuhan. Seperti yang kau dengar dan tetap hidup. Harusnya mati, gosong, nggak kuat. Karena begitu dahsyatnya kemuliaan Tuhan. Saya lompati ayat 35. Engkau diberi melihatnya. Engkau diberi melihatnya. Melihat suatu pengalaman supranatural ini. Ada gunung yang dipenuhi dengan asap dari api. Ada awan padat karena Allah hadir di situ. Ada suara sangkakala yang sekian lama kian keras. Ada suara yang dari tengah-tengah api engkau mendengar. Engkau diberi melihatnya itu untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Supaya engkau mengetahui Tuhanlah Allah. Pertama tadi supaya penampakan Allah itu, penyataan diri Allah, supaya mereka tahu bahwa Allah itu ada. Yang kedua, mereka dapat, saya duanya melihat kemuliaan, bener lah. Perasaan saya enggak ini. Lupa saya, ini kalau catatan khotbah saya jarang. Mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, supaya mereka dapat mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar. Maaf saudaraku, semua agama cepat dicek. Pernah enggak engkau mendengar suara Tuhanmu bicara? Pernah enggak engkau melihat Allahmu menyatakan keberadaannya? Ini penting, saudaraku. Jangan cuma hanya dari kata orang, katanya pendetanya, tokoh agamanya, karena katanya diriwayatkan dari sini. Wong piro. Jarene sapa? Jarene sing iko wis wong kepiro, saudaraku ya. Kristen enggak seperti itu. Ngalami sendiri. Amin Mas Pandi, ngalami Tuhan, enggak usah takut. Udah keringetan dia. Di dalam Kristus, begitu besar, tadi istri saya nyampaikan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang ada kehidupan. Jangan takut, ketemu Tuhan itu memang menggentarkan, karena dahsyat, tapi memberikan kehidupan, kedamaian, sukacita. Kau diberi melihatnya. Jadi yang kedua ini, supaya kita mengenal Allah yang benar. Nanti direvisi aja. Bahwa Tuhanlah, Yahweh lah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Supaya mengenal Allah yang benar. Jangan keliru. Saya nulisnya ini ya, kemuliaan ya. Saya salah nyatetannya. Ngelender berarti. Supaya mengenal Allah yang benar. Jadi pertama, kenapa Allah menampakkan dirinya? Yang pertama, supaya orang manusia menyadari keberadaannya. Ada Allah itu. Yang kedua, yang benar mana? Gitu loh. Bukan cuma ada, ini yang benar. Ya karena ada bukti nyata. Supaya tahu bahwa Yahweh lah Allah, Tuhan lah Allah, Yesus lah Allah, tidak ada yang lain. Terus, ketiga, nah ini juga penting. Agar takut akan Allah. Penting takut akan Allah itu. Ulangan 4 ayat 10, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi. Selama hidup di muka bumi takut padaku. Apakah Tuhan mau ngeden-ngedenin, nakut-nakuti? Enggak. Alkitab katakan, pernah
Baca enggak? Takut akan Tuhan adalah apa, saudaraku? Menjauhi kejahatan. Apa Mbak Reni? Mangap-mangap. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Allah itu kudus, suci. Sucilah kamu, kuduslah kamu karena aku kudus. Supaya umat Tuhan ini menjauhi kejahatan, kudus seperti Tuhan. Takut itu maksudnya begitu, bukan ditakut-takuti, diancam. Maaf, ada saudara saya yang agama, nggak tahu, saya nggak mau sebut, nggak enak. Cuma intinya gini loh, dia buat persembahyangan di tempatnya. Karena apa? Kalau enggak marah dewanya itu. Dan nanti kena kutuk, kena azab. Semua agama kan kebanyakan gitu. Kalau enggak beribadah, coba ancamannya. Kalau sini dalam Kristenan enggak ada. Saudara mau ke gereja, enggak ke gereja, urusanmu dewi. Tuhan enggak ngancam-ngancam. Kamu enggak ke gereja ya, Fandi ya. Kamu enggak ke gereja ya, Paulus atau siapa. Diancam. Enggak aku berkati. Nanti seret jodoh kamu. Nanti kerjaan. Ancam gitu. Nanti diasap. Enggak ada rezeki, enggak ada kacangan, saudaraku. Katakan kacangan, 1, 2, 3. Yang kayak gitu tuh kacangan. Tetapi kalau Anda tidak beribadah kepada Tuhan, sesungguhnya Anda sedang menjauh dari sumber, itu ada Alkitab. Sedang menjauh dari sumber hidupmu. Loh, kalau menjauh dari sumber hidup ya kering, saudaraku. Makanya sini saya tidak pernah maksa-maksa. Mbak Nani setelah ibadah gimana? Hidupnya lebih bergairah nggak ya? Kita lihat wajahnya lain dulu kayak suntuk, sekarang wah lebih cerah gitu loh. Kan? Ayo wajahnya sini cerah semua. Amin. Ya Mbak Sri, soto Makassarnya enak contohnya. Sudah bisa pesan itu ya. Bisa promosinya di IG-nya itu ya. Facebook, IG. Tester. Oh, gak bayar, kurang ajar kalau tester. Bayar ore, sakno ore, daging larang. Canda. Enak kok saya makan itu. Dia nggak boleh menyerah, Mbak Sri. Kemarin kapan buka apa? Mie. Buka pentol, itu. Cimol, buka apa itu? Kerupuk. Gak usah berhenti terus. Terakhir tutup Makassar es palu butung gitu ya. Apa palu buntung. Terus nggak boleh menyerah. Ya kan? Jadi aku ngomong apa sampai kok gitu. Aku bahas apa tuh? Kalau nggak ibadah takut nggak diberkati, enggak. Kok malah menjauh dari sumber hidupmu, akhirnya kau nggak dapat hikmat, nggak dapat kekuatan, nggak dapat, lemes hidupnya. Saya percaya kok orang yang dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Makanya kenapa kok orang Kristen kok nyanyi itu membuat kita, saudara ngapalin ayat itu gak hafal-hafal loh saudaraku ya. Karena ada nyanyian jadi daripada nyala keselama. Itu dari orang yang dekat dengan Tuhan. Tenang, selamat. Selamat itu artinya juga sejahtera. Hanya Dia gunung batu. Kita udah belajar gunung batu ya. Aku haus Tuhan, gebuken watu iki tok metu banyu. Gak duwe-duwe Tuhan, tutun tembokmu ya Mbak Reni. Tok toko Maduramu, tok. Pembeli datang. Bercanda. Itu maksudnya doanya gitu loh, kok dipraktekno beneran. Wah, ditutuki temboke tokone. Iman maksudnya, percaya dan memberkati. Karena kita dekat dengan Tuhan, itu sumber berkat itu mengalir. Ya. Banyak orang Kristen tidak perlu ditakut-takuti, diancam-ancam, kalau enggak perlu. Sudah mesti sadar, aku butuh Tuhan, aku perlu dekat dengan Tuhan. Supaya tenang, damai, selamat, ya, ada penghiburan, ya segala macam berkat Tuhan, takut dengan Tuhan, dan mengajarkan demikian pada anak-anak mereka. Terus, terakhir, 4. Nah ini saudara, kuncinya di sini. Kenapa Tuhan menampakkan diri? Perlu menampakkan diri sih. Kenapa maksudnya Tuhan? Sadar butuh pengantara. Supaya umat ini sadar, manusia sadar, kamu itu butuh pengantara. Dari mana? Ayat statement ini saya ambil dari ayat ini. Coba. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Ini Musa ngomong 1500 tahun sebelum kedatangan Yesus. Musa ini seolah-olah bernubuat, bukan seolah-olah, bernubuat ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, maksudnya seperti manusia juga dari tengah-tengah
Makanya ada yang ngomong ini nabi itu ngomong bukan dari umat Israel, saudara, bangsa Arab kan. Ini umat Israel. Ya toh, dari bangsa Israel, umat Tuhan. Dari saudara-saudara, dari antara saudaramu, antara di tengah-tengah. Jadi di antara 12 suku itu. Yesus dari suku mana? Secara manusia suku Yehuda. Sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Harus kamu dengarkan. Waktu Yesus dibaptis keluar dari air, ada suara dari langit, dari sorga. Bapa berbicara apa? Inilah, ayo masuk ke apa? Anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Masih ada satu lagi. Dengarkanlah dia. Sama enggak saudaraku dengan ini? Dengarkanlah dia. Loh, kadang-kadang saudara maaf ya, jangan baca kitab. Oh, ada kejadian. Drama Heru suruh jadi Yesus ya. Masuk ke air ini ada kolam baptis loh. Waktu pembaptisan Yesus bisa dipakai ini. Kasih air beneran, masukkan situ. Saya enggak tahu kenapa kok jadi percik ya baptis ya. Lalu keluarlah Yesus dari air loh. Bukan dari sungai loh ya. Memang di sungai Yordan, tapi Yesus keluar dari air. Jadi bukan keluar dari sungai, terus ada suara, ada burung merpati. Enggak, itu masih di sungai. Keluar dari air, berarti sebelumnya dimasukkan ke dalam air. Gitu aja kok repot. Terus jadi percik, maaf yang saudara percik. Kalau baptis ini loh, baptiso, masuk ke dalam, tenggelam dalam air. Ya, yang belum dibaptis, yang dulu cuma dipercik aja, apa cuma diraupin aja ya. Segera ambil tindakan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Seperti Tuhan Yesus. Ketika keluar dari air, terbukalah langit, Roh Kudus turun seperti burung merpati, hingga pada kepalanya Tuhan Yesus ada suara dari langit berbicara. Inilah, ada peneguhan Allah, anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayat ini, perkataan Bapak ini sedang mengingatkan ini loh. Dialah yang harus kamu jangan dengarkan yang lain. Kawin boleh 4. Minimal 4, atau ayatnya gimana. Yesus ngomong, sejak semula manusia diciptakan laki-laki dan perempuan Adam, itu Yesus yang ngomong. Ya, hanya satu istri. Dengarkanlah dia. Yang sini mulai mikir nambah-nambah. Lalu Pak Ari nggak boleh ya. Dengarkanlah dia. Kasihlah musuhmu, amin. Dengarkan. Oke. Terus kenapa kok harus mendengarkan ini seorang pengantara, nabi, itu pengantara, imam, nanti Kristus itu artinya nabi, saya khotbah lain kali, nabi, imam, dan raja. Itu adalah arti dari Kristus yang diurapi. Nabi ini jadi pengantara juga. Dia yang mendengarkan. Lanjut, kenapa pengantara ini diperlukan? Karena, ayat 16-nya, tepat seperti yang kamu minta, dahulu kepada ternyata ini permintaan umat Israel yang dulu ini minta pada Tuhan waktu di Gunung Sinai. Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Di Gunung Horeb. Horeb itu nama lain dari Sinai. Gunung Horeb, Gunung Sinai. Itu tepat seperti yang kamu minta dulu kepada Yahweh Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan. Pada waktu kumpul ya di kaki gunung itu, Yesus Tuhan datang dalam kemuliaannya dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan. Tidak mau aku lagi mendengar suara Tuhan. Bukan karena tidak senang firman-Nya, bukan. Kenapa? Suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi. Gak mau, moh-moh saudara. Kenapa? Supaya jangan aku mati. Meh mate rasanya saudaraku ya. Ini saudara. Lihat api yang besar gini saudaraku. Saudara kalau lihat kebakaran takut enggak saudaraku? Saya kecil saya pernah lihat rumah tetangga kebakaran, sudah terkencing-kencing ya. Satu rumah terbakar, ngeri sudah. Ini satu gunung kebakaran, nyala apinya satu gunung, sampai asapnya menuh, itu kan ngeri banget sudah. Lihat api yang begitu besar. Ada suara yang kian lama sangkakala kian keras, terus Allah mengguruh, berbicara. Kasihlah Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah lain. Itu ngomong. Tapi wong Israel budek, gak ngerti. Sen denger cuman Musa. Bener, saudara. Nanti akan khotbah khusus minggu depan kayaknya. Jadi orang Israel itu cuma dengernya semumet meh mate wis gak ngereken aku. Kadang ngono khotbah, kok mangel menus gak usah taruh ngono ngangop ae aku.
Ini bukan karena keras, karena gak mudeng. Jatuh di pinggir jalan, gak ngerti, diambil burung. Ya sudah, datang gereja, pulang sama saja. Jangan sampai seperti itu. Orang Israel lihat kemuliaan Tuhan, tapi gak ngalami kemuliaan, bagaimana? Nanti hanya Musa loh, saudaraku, yang mengalami kemuliaan Tuhan, dan Yosua. Yang lain jatuh nanti dalam penyembahan berhala, lembu emas itu kan. Kok bisa loh, baru ketemu Tuhan, kok bisa step seperti itu, saudara? Kongslet. Banyak orang, aku udah rajin ke gereja, tapi hidupnya tidak dalam kemuliaan Tuhan. Ini orang Israel baru 40 hari 40 malam karena ditinggal Musa. Nanti ceritanya Musa naik ke tengah awan yang gelap tadi ketemu Tuhan di sana. Orang Israel ditinggal 40 hari 40 malam. Ngaplo. Akhirnya malah jatuh dalam penyembahan berhala. Itu ada baca sendiri nanti. Tapi saya tidak bahas itu. Tapi intinya umat Israel sadar, aku tidak sanggup. Manusia tidak sanggup. Orang kan, maaf kalau misalnya di diskusi lintas agama atau istilahnya debat ya, kenapa kok Tuhan tidak harus jadi manusia, kok nggak datang langsung? Ini loh yang sudah ngalami. Pak Hari mau nggak kira-kira didatangi Tuhan seperti Gunung Sinai ini? Nggak mau, geleng-geleng. Pandi aja, saya mau Pak, ketemu Tuhan Pak. Terus akhirnya diralat setelah baca ini. Oh nggak berani Pak saya Pak. Oh kok Tuhan kenapa harus jadi manusia? Ini jawabannya loh saudaraku. Kalau Anda ditanya kenapa kok Tuhan harus jadi manusia? Kok sampai jadi manusia? Apa perlunya? Kok nggak langsung datang ngomong? Didatangi satu-satu. Dengan guruh, kilat, bunyi, kan mesti. Saudara kalau presiden datang, DWA sendirian, oh kanan kiri, pas pampres. Nggak jemblung kayak saya gini ya. Padahal ini Allah malaikat. Wah, ini sangat kalah. Saudara belum baru mau Tuhan mau ngomong apa, udah pingsan duluan. Sakaremu dewe. Ini yang sudah ngalami 3 juta orang. Kami tidak mau lagi, sudah. Tidak mau, sudah. Engkau aja berbicara Musa. Tuhan akhirnya nanti akan ada seorang yang dari antara saudaramu. Seperti aku, manusia juga. Dibangkitkan untuk berbicara. Ini pengantara. Cara dalam diri Yesus. Kita tutup kesimpulan. Ya, ini tidak pakai kata kesimpulan. Ini kesimpulannya. Kristus itu, baca. Kristus pengantara kekal. Allah menyatakan diri kepada manusia di dalam anaknya secara kekal. Ini secara kekal. Bukan cuma Natal saja. Allah menyatakan diri barusan Natal. Enggak, sebelumnya sudah. Pada Adam, kepada Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, pada Musa, pada seluruh umat Tuhan yang sudah terpanggil itu tadi. Yang dikeluarkan dari perbudakan tanah perjanjian itu jadi umatnya. Ini umat perjanjian, umat awal, umat perjanjian awal. Dan kita ini umat perjanjian baru, amin saudaraku. Kita karena di dalam Yesus itu nanti Natal aja hari kita khotbah atau Paskah. Paling orang Kristen sudah ngerti ini. Jadi secara kekal tuh Allah sudah menyatakan diri melalui pengantara anaknya. Pada waktu itu wujudnya malaikat Yahweh. Saya nggak ada waktu, saya minggu depan aja kayaknya. Atau kalau khusus bicara malaikat Yahweh ini, Yesus sebelum jadi manusia dalam wujud malaikat Yahweh datang kepada mereka, mimpin dalam tiang awan, tiang api, datang di gunung, nanti ketemu Musa, ketemu Yosua, segala macam. Oke, lanjut. Jadi sudah kekal sejak dulu. Semakin mengenal Kristus menjadikan kita semakin mengenal Allah. Kalau Anda mau kemuliaan Tuhan, mau mengenal Allah, saudara tidak perlu teriak-teriak, sepertinya Allah itu jauh, kalau teriak semakin didengar. Tidak perlu. Kalau Anda mau dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, mau mengenal Dia, cukup. Mengenal siapa, saudaraku? Yesus kan dalam wujud manusia. Baca Alkitab, bagaimana hidupnya, apa yang diajarkannya, teladannya. Baca. Kalau Anda ngerti, oh Yesus baik. Saya lihat kalau perjamuan kudus, kalau dulu kita tayangkan pengorbanan nangis, karena lihat, seperti itu ya Allah mengasihi gitu loh, kan bisa kelihatan wujudnya itu loh. Jadi nggak abstrak, Allah mengasihi. Pegang-pegang kepala, seperti apa ya Allah mengasihi? Cuma hanya omongan aja. Ini ada wujudnya, pengorbanan. Ya toh? Tadi ingat salib, bilurnya dulu ya. Ingat bilurnya yang sembuhkanku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Allah itu ada di dalam Yesus. Itu kasih Yesus itu buktinya Allah mengasihi. Semakin mengenal Yesus, semakin mengenal Kristus menjadikan kita semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah. Ayo baca Alkitab.
Di grup, ayo baca Alkitab. Master, ya Bu Ani. Yang dibaca apa gitu loh masalahnya. Bacalah tentang Tuhan Yesus. Hidupnya, ajarannya, baca itu. Temukan semua itu. Makanya saya khotbah perjanjian lama loh ini, saudara. Tapi saya jelaskan Yesus loh kan. Ini Gunung Sinai, ini umat Israel Musa, saya jelaskan Yesus. Karena Yesus ada di situ, oh dari mana, dari itu Yesus. Ada air keluar dari gunung batu, itu Yesus. Amin, saudaraku. Allah menjumpai Abraham duduk, itu Yesus. Sebelum jadi manusia. Ya. Kita tutup ayatnya nih, Yohanes 14 ayat 7. Musik bisa siap? Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Kalau kamu kenal aku, pasti, katakan pasti, 1, 2, 3. Pasti, tidak mudah-mudahan insya Allah, tidak. Pasti kamu kenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Sekarang ini kamu mengenal dia karena mengenal Yesus dan kamu telah melihat dia. Amin. Semakin semakin bait kedua mengenalmu, semakin ku rasa air kehidupan.